Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Penerapan Metode Socrates dalam Upaya Meningkatkan Disposisi Berpikir Kritis Matematis Siswa. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang sekaligus membimbing saya dalam penyusunan artikel ini, yaitu Bapak Febrian SPD MSc. Artikel ini disusun oleh saya sendiri, Cindy Wulandari, dengan NIM 170384202004. Baiklah, artikel ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan terbagi menjadi 3 poin, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah matematika. Nah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam pendidikan. Mata pelajaran ini juga merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Nah, pembelajaran matematika tidak hanya berkaitan dengan penugasan materi matematika saja, melainkan juga untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa salah satu kemampuan yang penting dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan berpikir kritis. Latar belakang masalah yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang dapat menjadikan peserta didik memiliki tingkat penalaran yang lebih tinggi. Kemampuan ini diharapkan dapat melekat pada semua peserta didik. Kemampuan ini sangat penting bagi peserta didik karena ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat. Nah, sehingga semua orang dapat mengakses dan mencari informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai macam sumber. Jika peserta didik tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, maka peserta didik tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perkembangan dunia. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan disposisi berpikir kritis matematis siswa. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan disposisi berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, di mana biasa kita mengenalnya dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian tersebut. Metode penelitian ini biasanya dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian kita. Jenis penelitian ini, si peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data, melainkan hanya dengan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitiannya. Selanjutnya adalah pendekatan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan tersebut untuk kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif ini menggunakan teknik analisis secara mendalam, yaitu mengkaji permasalahan secara kasus per kasus. Nah, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menghasilkan hipotesis baru, yaitu disebut juga dengan hipotesis kerja. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan ini, saya mengkaji 3 poin, yaitu yang pertama, metode Socrates. Metode Socrates merupakan metode yang memuat dialog atau diskusi yang dipimpin oleh guru melalui pertanyaan-pertanyaan induktif. Dimulai dari pertanyaan yang sederhana sampai pertanyaan yang kompleks.
yang akan membuat siswa mempertanyakan validitas dari pertanyaan tersebut dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh kesimpulan yang baik dan konstruktif dari permasalahan yang diberikan. Dalam penerapan metode ini, guru harus mempersiapkannya dengan matang. Salah satunya mempersiapkan strategi pembelajaran metode Socrates. Di dalam penelitian Yunarti tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 9 strategi pembelajaran Socrates yang saya simpulkan menjadi 7. Yang pertama adalah menyusun pertanyaan. Di sini, guru sebelum menerapkan pembelajaran Socrates harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut harus sinkron dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah melibatkan siswa, di mana pembelajaran ini harus melibatkan siswa dalam pemberian masalah. Yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Setelah guru menyusun pertanyaan, guru harus menyampaikan pertanyaan kepada siswa dengan jelas sehingga siswa dapat memahami pertanyaan tersebut dengan baik. Yang keempat adalah memberikan waktu kepada siswa. Setelah guru memberikan pertanyaan kepada siswa, guru harus memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sehingga siswa dapat menemukan ide untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Yang kelima adalah membimbing siswa, di mana di dalam diskusi tersebut guru harus membimbing siswa agar tidak lari dari topik permasalahan yang diberikan. Yang keenam adalah merespon jawaban siswa dan tidak memberikan jawaban ya atau tidak. Artinya adalah ketika siswa memberikan argumennya terhadap permasalahan yang diberikan, guru harus merespon argumen tersebut dengan tidak menjawab ya atau tidak. Dengan kata lain, guru harus memberikan argumen lain yang dapat memancing pengetahuan siswa dalam memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketujuh adalah menulis kesimpulan. Nah, setelah dilakukan diskusi terhadap permasalahan yang diberikan, guru harus menyimpulkan jawaban yang jelas dan tepat. Di sini sebaiknya guru menuliskan jawaban di papan tulis sehingga dapat dibaca kembali oleh siswa. Nah, selanjutnya adalah disposisi berpikir kritis. Disposisi berpikir kritis ini merupakan keinginan seseorang untuk melakukan berpikir kritis atau ingin adanya keinginan seseorang untuk berpikir kritis. Dengan kata lain, disposisi ini sama dengan motivasi. Artinya, disposisi berpikir kritis ini merupakan motivasi seseorang untuk melakukan berpikir kritis, berpikir secara kritis. Selanjutnya adalah kaitan antara metode Socrates dengan disposisi berpikir kritis. Dari penjelasan yang tadi dapat kita lihat bahwa metode Socrates ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan disposisi berpikir kritis. Mengapa demikian? Karena pembelajaran metode Socrates ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat siswa terus berpikir dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, sehingga dapat kita katakan bahwa disposisi berpikir kritis dengan metode Socrates ini memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan metode Socrates ini mampu meningkatkan disposisi berpikir kritis matematis siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yang berupa asumsi cara, alasan, bukti penyelesaian, dan pertanyaan yang meyakinkan siswa. Dengan begitu, mampu menimbulkan kemampuan disposisi berpikir kritis matematis siswa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.